Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Jenderal Mutakin Eskom, guru di TJKT SMKN 1 Rengas Dengklok, Karawang. Sekaligus mahasiswa piloting PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2490544959193 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada kelas 12 TJKT untuk memenuhi uji kinerja piloting PPG dalam jabatan tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ya, sebelum kita belajar seperti biasa, angka baiknya kita berdoa. Silakan doa dipimpin ketua kelas. Baik Pak. Baik, sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini? Semangat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa Bapak akan ngabsen kalian dulu ya. Ya, sebelum ngabsen, kita lihat kerapian kalian dulu. Coba kerapian bajunya, apakah udah rapi? Berdiri semuanya. Ada sampah tempat kalian? Kalau ada, silakan dipungut. Tidak ada? Oke. Silakan duduk kembali. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Oke. Alhamdulillah ya. Hadir semua. Nah, Bapak akan menampilkan sedikit video motivasi. Bapak akan menampilkan sedikit video tentang arti kerjasama ya. Kita lihat. Mungkin kalian sudah pernah lihat ya. Ini akan sedikit membantu bagi yang belum pernah lihat. Videonya sedikit ya. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. They're falling behind. Come on, let's go. Everyone move together. We got a threat on our hands. You there. Here we go. Oke, dari tampilan video tadi, jadi kita tahu ya betapa pentingnya arti kerjasama dalam tim ya. Untuk mencapai satu tujuan tertentu, kita memerlukan tim yang kuat dan solid ya. Nah, begitu juga kalian dalam belajar. Nanti di kelompok itu kalian menjadi tim yang solid ya. Ada ketuanya, ada anggotanya ya. Itu menjadi tim yang solid untuk mengerjakan pembelajaran ini. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kedua ini adalah instalasi, konfigurasi, dan layanan VoIP atau Voice over Internet Protocol dari Mapel Teknologi Jaringan Kabel dan Nirkabel. Capaian pembelajaran, kalian mampu menjelaskan konsep menginstalasi, mengkonfigurasi, dan menguji layanan Voice over IP atau VoIP. Dan tujuan pembelajaran memahami tentang instalasi konfigurasi dan pengujian layanan Voice over IP. Mode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL ya. Kita berfokus kepada project ya nantinya ya. Nah, konsep materi pembelajaran. Pertama instalasi, kedua konfigurasi, ketiga pengujian layanannya nanti ya. Instalasi tersebut kita menggunakan dua sistem operasi, breaker dan joyper. Konfigurasinya tentu kita akan mengkonfigurasi dari IP-nya, gateway-nya, subnet mask-nya, di server breaker ya, dan juga di
si kliennya, yaitu si Zoiper ya, di handphone kalian dan di PC, di komputer ya nantinya ya. Nah, pengujiannya nanti hasilnya kita lihat apakah connect atau tidaknya ya di hasil akhir di uji tadi ya, di pengujian layarnya. Apakah si VoIP itu sudah bisa nyambung satu sama lain ya. Nah, di situ nanti akhir proyeknya di situ. Materi sebelumnya yang berkaitan dengan ini di mata pelajaran ini yaitu memahami standar jaringan nirkabel, memilih teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor sesuai dengan kebutuhan ya. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Materi kemarin ya, silakan Topik. Baik, Pak. Jadi materi sebelumnya itu adalah tentang wireless. Nah, wireless itu alat teknologinya itu seperti ada Wi-Fi, ada WiMAX teknologi, dan juga LTE teknologi. Pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu Wi-Fi. Nah, Wi-Fi itu adalah jaringan nirkabel outdoor yang umumnya digunakan oleh kalangan publik atau daerah tertentu yang sulit terhadap internet. Dan juga Wi-Fi ini adalah mempunyai frekuensi radio 2,4 GHz dan atau 5 GHz. Lalu selanjutnya adalah WiMAX teknologi. WiMAX teknologi ini adalah jaringan nirkabel yang menggunakan gelombang mikro sebagai media transmisi dan memiliki standar tertentu. Sedangkan ada juga LTE. LTE ini adalah teknologi sama seperti WiMAX teknologi, menggunakan gelombang mikro dan juga media transmisi sebagai memiliki standar tertentu juga. Jadi WiMAX teknologi dan LTE ini perbedaannya adalah hanya di standar teknologinya saja, begitu Pak. Ya betul, tepuk tangan untuk Topik. Ya, dan selanjutnya saya juga akan memberikan pertanyaan dari materi sebelumnya juga tentang pengkabelan ya. Ada yang masih ingat? Coba silahkan Ana. Jadi Ana mau menjelaskan tentang pengkabelan. Jadi pengkabelan itu ada 3 macam, yaitu pengkabelan kabel koaksial, yang kedua kabel twisted pair, yang ketiga fiber optik. Tepuk tangan. Ya, betul ya. Bapak akan sedikit memberikan motivasi sedikit buat kalian ya. Tadi dari video tersebut dan Bapak juga akan memberikan sedikit motivasi. Setiap hari kita sebenarnya harus bersyukur ya. Mulai dari bangun pagi, bangun tidur sampai kalian nyampe di sini itu adalah udah merupakan satu kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Karena atas rahmatnya kita sudah bisa berada di sini sampai sekarang. Harus kita syukuri ya tiap hari itu apapun yang terjadi ya. Oke, selanjutnya ice breaking sedikit ya. Kita ice breaking sedikit, nanti Bapak akan menyampaikan perintah, kalian harus turuti ya. Kalau misalkan nih, perintahnya adalah Pak Romi berkata, tekan hidung, kalian tekan hidung. Pak Romi berkata, pegang telinga gitu kan. Pak Romi berkata, pegang mulut gitu ya. Bisa ya? Bisa. Oke, berdiri semua. Ini akan melatih fokus kalian ya. Masih fokus enggak dengan instruksi yang saya berikan? Ya, tapi dengan cepat ya. Setelah pegang, udah pegang, jangan diturunin. Pegang dulu, nanti kita lihat siapa yang enggak fokus, siapa yang fokus. Gitu ya. Oke, kita mulai. Pak Romi berkata, pegang mata. Oke, masih fokus. Pak Romi berkata, pegang hidung. Pak Romi berkata, pegang rambut. Pak Romi berkata, pegang mulut. Pegang hidung. Nah, masih banyak yang nggak fokus kan? Ada Pak Romi berkatanya nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Kalau Pak Romi berkata, pegang hidung baru. Kan saya cuma berkata, pegang hidung. Kalian langsung gini, berarti nggak fokus ya. Ya, sekali lagi. Cepet ya. Pak Romi berkata, pegang hidung. Pak Romi berkata, pegang mulut. Pak Romi berkata, pegang rambut. Pak Romi berkata, pegang hidung. Pegang mata. Oke. Fokus kalian bagus ya. Oke, sekian. Terima kasih ya. Dan berikutnya adalah pertanyaan pemantik ya. Dari materi yang sekarang itu tentang VoIP ya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan sedikit apa itu VoIP? Saya, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan diri, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Indah Nur Aini.
Jadi, apa itu VoIP? Voice over Internet Protocol adalah teknologi pengiriman suara melalui internet atau teknologi yang memungkinkan pengiriman suara dalam bentuk data melalui jaringan internet atau jaringan IP. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan telepon melalui internet dengan mengubah suara analog menjadi digital dan mengirimkannya melalui jaringan IP. VoIP memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan biaya yang lebih rendah daripada menggunakan sistem telepon tradisional. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, ini ada sedikit video tentang cara instalasi konfigurasi VoIP ya. Kalian simak ya. Oke, silakan. Saya akan memberikan sedikit materi ini, video tayangan tentang konfigurasi VoIP ya dari Joyper dan Breaker. Silahkan kalian simak. Buka aplikasi VirtualBox di atas versi 5. Masukkan file Breaker 211. Nah, di sini disarankan untuk memilih install yang nomor kedua untuk menginstal secara otomatis. Silahkan tunggu prosesnya sampai proses penginstalan selesai. Sambungkan PC atau laptop ke WiFi atau hotspot HP. Untuk pengaturan jaringannya memakai host only adapter dan izinkan semua untuk penggunaan jaringan wireless atau tanpa kabel. Untuk mengedit IP-nya dengan menekan tombol I sampai muncul tulisan insert. Lalu masukkan IP secara manual. Jika sudah selesai, silakan tekan tombol skip SC. Sebelum melakukan pengetesan dengan ping, sambungkan server dengan jaringan terlebih dahulu dengan cara setting di bagian VirtualBox versi 4 dan masukkan IP server yang telah dibuat tadi. Silahkan pin di CMD dengan menekan Windows R atau bisa dengan mengetik CMD. Jika sudah berhasil, ditandai dengan reply TTL. Mari kita buka Chrome atau Mozilla dan ketik pin yang disetting tadi. Login dengan administrator dan password Breaker B besar. Silahkan pilih IPTBX dan extensions dan pilih submit.
Settingan ini untuk membuat username dan password. Love me, leave me, cut like a knife, leave me to die, yeah. This is my fuck you anthem. I'm gonna drunk and dancing, call it reckless abandon. Dan pilih apply configuration. Untuk di Zoiper, masukkan nomor yang disetting tadi dan IP kita. Begitu juga dengan HP yang kedua. Jika berhasil, akan ditandai dengan checklist akun is ready. Nah, seperti itu ya. Dari video tadi, kira-kira ada yang bisa menanggapi atau sudah paham? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Indri Rahmadani, izin menanggapi dari video tersebut. Dari video tersebut, kita bisa mengetahui tentang instalasi breaker dengan konfigurasi server menggunakan server VoIP menggunakan breaker dan Zoiper. Tujuannya atau hasilnya yaitu untuk melakukan panggilan telepon melalui internet dengan mengubah suara analog menjadi digital dan mengirimkannya melalui jaringan IP. Dapat disimpulkan, breaker ini sebagai server dan Zoiper sebagai kliennya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya. Oke ya, seperti itu dari tayangan video tadi kalian sudah paham ya, mulai dari konfigurasinya, instalasinya, sampai jadinya ya, proyeknya ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan tugas proyek dari materi yang telah disampaikan tadi lewat video tadi ya. Nanti tugasnya itu per kelompok. Oke, kita bikin kelompok dan setelah bikin kelompok, kalian di tugasnya mulai dari instalasi, konfigurasi sampai mengkoneksikan dua alat komunikasi ya. Proyeknya itu kita membuat VoIP dua HP ya, dua HP sama satu servernya itu di komputer. Kita coba hubungkan semua supaya bisa saling berkomunikasi ya, membuat VoIP intinya ya. Oke, sekarang kita membagi kelompok ya. Silahkan bagi kelompoknya masing-masing ya. Oke, kalian sudah membentuk kelompok ya. Oke, sekarang silakan masing-masing kelompok siapkan peralatannya ya. HP-nya 2 dikeluarkan, alat komunikasinya untuk bahan prakteknya ya. Silakan simpan di mejanya masing-masing 2 buah. Saya akan memberikan LKPD buat kalian ya, tugasnya ya. Oke, kita sepakati dulu kira-kira proyek ini mau berapa lama, berapa menit kira-kira. Kita sepakati 60 menit ya, cukup ya, bisa ya? Oke, bisa. Oke, 1 jam dari sekarang, silahkan kalian kerjakan proyeknya. Ingat, ini bikin VoIP itu 2 alat komunikasi, HP bisa saling berhubungan ya, sama si servernya ya. Si PC-nya itu ya, nanti kita uji. Silahkan kerjakan. Oke, siap.
Gimana, ada kendala? Nggak ada, bagus. Lama doang ya? Ada kendala? Nggak ada ya? Belum ada ya? Oke, lanjutkan. Lancar, Pik? Tadi itu kendalanya itu ada yang saat loading itu kan lama ya Pak ya prosesnya. Ya. Nah, itu tuh kita menggunakan solusinya yaitu menghidupkan WiFi. Jadi kalau nggak menghidupkan WiFi itu di VirtualBox-nya bakal lama gitu loh. Oh, gitu ya. Oke. Itu saat proses instalasi VoIP-nya. Ya. Gus, lanjutkan. Kelompok ini nggak ada kendala? Belum ada, bagus. Udah selesai ya? Udah. Coba lihat kerjaannya. Dari HP ke laptop dulu, Pak. Oke, dari laptop ke HP. Oke. Oke, berhasil. Sekarang dari HP ke HP coba. Berhasil. Oke, berhasil ya? Oke, kelompok satu ya? Oke. Kelompok berikutnya. Coba disandingkan HP-nya. Dari sini telepon coba ke HP. Dari sini dulu, Pak. Ya, dari komputer. Ya, oke, berhasil. Dari handphone ke handphone, coba. Oke, berhasil ya? Oke, berhasil. Bagus, bagus. Berikutnya. Coba dari komputer, dari servernya ke phone, ke HP. Mana, coba lihat HP-nya, dilihatin dong. Oke, berhasil dari HP ke HP. Coba perlihatkan. Perlihatkan ke. Berhasil ya? Oke. Itu lagi. Mana? Ini kelompoknya. Dari komputer ke HP. Coba. Ini ya? Oke, bagus, berhasil. Dari HP ke HP sekarang. Oke, berhasil. Sip, sudah. Oke, sekarang waktunya presentasi ya. Siapa kelompoknya siapa yang akan mau maju presentasi? Topik. Oke, Topik silakan ke depan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Semangat, masih. Iya dong, harus semangat. Soalnya kan sekarang sudah siang ya, pasti kayak sudah mulai merasa bosan mungkin. Jadi semangatnya juga harus tetap semangat pagi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Erlangga dan beserta rekan-rekan saya. Silakan. Saya Atiko Mala, saya Siva Nurainiha, saya Sri Handayani, saya Sania Sahabila. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang VoIP menggunakan aplikasi Breaker. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi nih dengan apa itu VoIP. Soalnya kan sudah dijelaskan ya pas pertama tadi oleh Pak Ujang apa itu VoIP. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mungkin lebih ringkas dan lebih detail lagi yang mungkin teman-teman belum diketahui. Nah, yang pertama kita langsung saja ya ke materinya. Pertama itu adalah pengertian VoIP. VoIP itu apa sih? Nah, VoIP adalah Voice over Internet Protocol
adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan panggilan suara menggunakan koneksi internet, bukan melalui jalur telepon tradisional. Seperti namanya, yaitu Voice over Internet Protocol, yang artinya adalah suara melalui internet protokol. Jadi, jika pengertian lebih sederhananya, yaitu jika kalian suara itu melalui seperti mengirimkan ke email atau mengirimkan ke WhatsApp. Nah, itu kan melalui chat ya, melalui sebuah teks. Tapi ini VoIP itu melalui sebuah suara. Nah, jadi cara berkomunikasi lewat telepon melalui internet dan suara kalian diubah oleh digital gitu. Lalu selanjutnya yaitu apa sih keuntungan dari VoIP? Yang pertama adalah biaya lebih murah. Kenapa coba biayanya lebih murah? Nah, akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Kenapa biaya lebih murah? Panggilan, terutama internasional, bisa jauh lebih murah atau bahkan gratis jika kedua belah pihak menggunakan internet. Nah, yang selanjutnya yaitu fleksibilitas. Kenapa bisa fleksibilitas? Kenapa fleksibilitas bisa masuk ke dalam keuntungan? Karena kalian bisa menelepon dari mana saja selama terhubung ke internet, tanpa bergantung pada jaringan telepon kabel. Selanjutnya ada lagi yaitu fitur tambahan. Fitur tambahan adalah VoIP seringkali menyediakan fitur canggih seperti panggilan video, pengiriman pesan, teks, dan video voice email yang mungkin tidak ada di telepon tradisional. Baik teman-teman, tadi adalah keuntungan dari VoIP. Sekarang sampai di sini apakah ada pertanyaan tentang pengertian VoIP dan juga keuntungannya? Oke, baik. Berarti sudah paham semua nih ya. Berarti kita lanjut ya ke slide selanjutnya yaitu tujuan. Apa sih tujuan dari VoIP? Nah, akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Tujuan untuk memungkinkan komunikasi suara melalui internet, menawarkan cara yang lebih fleksibel, efisien, dan ekonomis dibandingkan dengan telepon tradisional. Sebagai contoh yaitu meningkatkan skalabilitas. VoIP memungkinkan bisnis atau individu untuk dengan mudah menambah atau mengurangi jumlah pengguna tanpa harus melakukan perubahan besar pada infrastruktur fisik. Baik, terima kasih. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, tujuan utamanya adalah yaitu lebih fleksibel dan efisien. Jadi kalian kalau memulai bisnis, kalian bisa nih menggunakan VoIP atau tadi yang sudah kalian praktekin yaitu ke Zoiper. Jadi itu lebih privasi dan juga lebih aman. Kalian juga bisa buat sendiri kan. Terus bisnis ke mana aja juga mengobrol tentang bisnis lebih fleksibel begitu. Nah, selanjutnya yaitu alat-alat. Apa aja sih alat-alatnya yang tadi kita praktekkan? Pasti kalian sudah tahu dong. Apa aja coba? Breaker, Zoiper, terus Chrome, komputer, handphone. Nah, pertama-tama kita dong sebelum memulai sesuatu kan harus ada alat-alatnya dulu ya. Nah, tadi itu alat-alat yang sudah disebutkan, yaitu cara membuatnya bagaimana sih selanjutnya? Singkat saja ya teman-teman, di sini pasti kalian sudah hebat lah ya tadi. Buktinya juga kalian juga sudah pada berhasil semuanya. Cara singkatnya yaitu install breaker di VirtualBox. Seperti tahap pertama ya, tahap pertamanya itu install breaker di VirtualBox terlebih dahulu. Dan yang kedua adalah setting IP address di breaker, jangan lupa di setting. Terus yang ketiga, cek IP address juga di jaringan. Terus selanjutnya, setting network adapter di VirtualBox. Terus yang kelima, masuk ke Chrome menggunakan IP address. Yang keenam, login di IPBBX breaker. Yang ketujuh yaitu buat akunnya di Zoiper. Terus yang kedelapan, terakhir masuk ke aplikasi Zoiper.
di komputer atau maupun di handphone kalian masing-masing begitu. Selanjutnya, apa sih pengertian dari breaker? Breaker adalah sistem atau perangkat lunak yang memungkinkan membuat dan mengelola sistem telepon melalui internet yang disebut dengan VoIP. Dengan breaker dapat mengatur panggilan, menghubungkan banyak pengguna, dan fitur lainnya. Baik, presentasi sampai sini saja. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman. Ya, boleh. Baik, perkenalkan saya Sabrina Nurlita dari kelompok 4. Saya izin bertanya. Tadi kan di situ VoIP itu banyak banget keuntungan dan kelebihannya. Nah, ada gak sih kekurangan dari VoIP tersebut? Baik, untuk pertanyaannya silakan dijawab oleh Atik. Kualitas panggilan tergantung koneksi internet. Jika koneksi internet lambat atau tidak stabil, kualitas panggilan bisa terganggu seperti suara putus-putus, delay, atau bahkan terputus. Baik, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalifa dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa untuk mengganti PBX perusahaan tradisional saat ini dengan VoIP? Baik, pertanyaannya akan kami jawab oleh rekan saya. Jawabannya adalah ketika mengganti sistem PBX atau Prepaid Branch Exchange tradisional perusahaan dengan VoIP adalah langkah strategis yang dapat memberikan banyak keuntungan seperti biaya komunikasi yang lebih rendah, fleksibilitas, dan fitur-fitur canggih yang tidak tersedia pada PBX tradisional. Untuk jawabannya apakah sudah jelas, Nur? Jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang nanya lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nur Aini dari kelompok 2. Izin bertanya, dalam menggunakan VoIP, apakah ada batasan dalam menggunakan sistem teleponnya? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Akan saya jawab ya. Untuk jawabannya yaitu iya. Meskipun VoIP memiliki banyak sekali keunggulan, ada beberapa batasan terhadap VoIP. Yang pertama, koneksi internet yang stabil. VoIP sangat bergantung pada kualitas internetnya. Jika koneksi internet lambat, maka kualitas panggilan VoIP bisa buruk atau bahkan gagal. Yang kedua adalah keterbatasan daya listrik. VoIP membutuhkan banyak listrik dan koneksi internet. Jika terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan internet, layanan VoIP tidak akan bisa digunakan. Begitu. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi teman-teman? Ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Maharani dari kelompok 1. Izin bertanya, kan tadi dijelasin keuntungannya fleksibel. Terus kan di mana saja? Itu jangkauannya bisa jauh apa enggak? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan dijawab oleh rekan saya. Silakan. Jawabannya adalah ya, jangkauan VoIP bisa sangat jauh. Berbeda dengan telepon tradisional yang menggunakan jaringan fisik seperti kabel, VoIP bekerja melalui internet. Ini berarti kamu bisa melakukan panggilan VoIP ke siapa saja, di mana saja di dunia, selama keduanya memiliki akses internet. Oke. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah. Ya, baik, terima kasih. Baik, untuk presentasinya cukup sampai di sini saja. Kami mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan duduk. Oke, selanjutnya saya akan mengevaluasi kalian dari hasil pembelajaran tadi ya. Saya rasa kalian sudah mengerti ya, dan presentasi sudah bagus.
penguasaan materi juga sudah bagus. Selanjutnya saya akan memberikan umpan balik untuk kalian isi ya. Semua ya? Sama aja. Udah. Oke, silakan isi umpan balik tersebut ya. Perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini ya. Apakah kalian sudah paham semuanya? Paham. Oke, bagus ya kalau sudah paham. Silakan tuliskan di situ perasaan kalian, apa yang kalian rasakan selama pembelajaran ini. Kalau sudah mengisi lembar LKPD sama umpan baliknya, silakan kembalikan. Ketua kelompoknya maju, silakan. Terima kasih. Duduk aja. Kelompok 1 ya. Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Rasanya seperti itu aja. Kedua, apakah aktivitas pembelajaran hari ini bermakna dalam kehidupan saya? Bermakna, tentu sangat bermakna ya. Terus jawabannya ada lagi, seru tapi pusing katanya. Pusing kenapa? Enggak. Apakah saya terlihat aktif dalam pembelajaran hari ini? Lumayan. Lumayan apa? Lumayan aktif. Apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Kompak. Ya, harus kompak ya. Jawabannya simple ya. Sangat simple gitu. Tepuk tangan untuk. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan penutup ya. Setelah kalian belajar tadi tentang POIP, belajar breaker dan sebagainya, sekarang silahkan kalian menyimpulkan hasil dari pembelajaran tadi yang kita lakukan. Oke, siapa yang akan menyimpulkan? Indah. Indah, ya, silakan. Jadi kesimpulan yang hari ini kami dapatkan adalah Voice over Internet Protocol. Intinya POIP itu cara untuk mengobrol lewat telepon tapi pakai internet, bukan pakai jalur telepon biasa. Breaker itu kayak otak yang mengatur semua panggilan telepon kita, sedangkan Jayper itu alat buat nelponnya. Udah. Oke, sekian. Ya. Oke, tepuk tangan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan sedikit soal atau post test ya dari hasil pembelajaran tadi ya. Silakan. Saya akan membagikan link dan kalian silakan kerjakan di link tersebut ya. Oke. Silakan kerjakan, linknya sudah saya bagikan. Sudah selesai ya post testnya ya, waktunya udah cukup. Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit refleksi atas pembelajaran yang telah kita lakukan. Oke, dari pembelajaran tadi sudah paham semua ya tentang apa itu POIP itu kan, penggunaannya ya. Dari sini kita bisa melihat ya, ternyata telepon itu bisa dibikin melalui di internet ya. Yang penting ada ada jalur internetnya gitu ya. POIP itu kan salah satunya itu tadi untuk menelepon ya, alat komunikasi, ada internet yang penting itu. Saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang akan datang. Materi yang akan pertemuan selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang apa itu fiber optik ya, pengkabelan, dan UTP, STP ya, itu masuk ke pengkabelan ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sebelumnya mari kita doa penutup. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Oke, terima kasih ya.